Oke, selamat jumpa kembali anak didik kami sekalian dimanapun kalian berada. Hari ini kita masuk ke pembelajaran kita bab kedua, Bahasa Indonesia. Buku petunjuk kita adalah buku terbitan pemerintah. Di sini disebutkan bab kedua yaitu mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Mengembangkan pendapat dalam sebuah teks eksposisi. Pendapat berarti pandanganmu, eksposisi jenis teksnya. Oke, sekarang apa itu eksposisi? Sebelum kita masuk ke definisi eksposisi, itu merupakan sebuah karangan yang terbit di harian Kompas baru-baru ini. Itu juga disebut sebagai jenis teks eksposisi. Oke, seperti di dalam bukumu ini. Apa-apa saja yang termasuk dalam teks eksposisi katanya adalah yang ini. Ceramah, pidato, editorial, opini. Yang saya tuliskan tadi adalah opini. Tapi masuk ke dalam sebuah jenis teks eksposisi. Sekarang masuk kita ke definisi. Namun sebelum masuk kita ke definisi, ada 4 hal yang kita pelajari di bab 2 ini. Yang pertama adalah definisi dari teks eksposisi, yang kedua ciri-cirinya, lantas mengikuti nanti jenisnya, yang ketiga adalah struktur sebuah teks eksposisi, dan yang terakhir unsur-unsur dalam sebuah teks eksposisi. Kita mulai yang pertama. Apa itu eksposisi? Seperti terlihat di layarmu, menurut KBBI, eksposisi adalah suatu paparan atau uraian yang bertujuan untuk menyampaikan maksud atau tujuan. Menyampaikan maksud atau tujuan, itu definisi dari eksposisi. Berarti kalau dalam bentuk karangan, maka itu adalah eksposisi adalah salah satu jenis karangan yang memaparkan maksud dan tujuanmu mau ngapain. Tentu kalau ada maksudmu untuk mendukung, maka harus disertai dengan pendapat-pendapat yang mendukung. Kalau melemahkan atau menolak, berarti harus kau dapatkan pendapat-pendapat dari ahli. Jadi ini bukan sebatas curhat, ini bukan sebatas menyampaikan. Ada pendapat yang mau kau sampaikan, tetapi kemudian didukung oleh data-data, fakta-fakta. Jadi eksposisi tidak subjektif, didukung oleh data-data. Oke, kita cari buku lain. Bab kedua, definisi. Seperti yang sudah saya bilangkan tadi, eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Kalau kamu mau menerangkan sesuatu, tentu harus didukung oleh fakta. Oke, silahkan catat. Sekarang masuk kita ke selanjutnya, ciri teks eksposisi. Seperti yang saya bilangkan tadi, bahwasanya eksposisi itu harus objektif. Harus objektif karena kemudian didukung oleh data-data. Jadi ciri-cirinya adalah objektif, informatif, dan harus memuat fakta. Lalu jenis-jenisnya, oke, mungkin kamu bisa nanti melihat lebih banyak dari internet. Yang pasti ini adalah jenis-jenis teks eksposisi. Oke, kita mulai dari A. Menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Tujuan kita belajar dari sini adalah seperti tertulis di bukumu itu. Yang pertama, mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam eksposisi. Pertanyaannya sekarang adalah, apa itu tesis? Tesis adalah pernyataanmu, pendapatmu,
teorimu yang akan kamu kembangkan. Itulah artinya tesis di dalam teks eksposisi. Lalu apa itu argumen? Argumen adalah data-data, fakta-fakta, atau pendapat para ahli untuk mendukung argumen yang sedang kamu bangun, untuk mendukung tesis yang akan kamu kembangkan. Sementara rekomendasi adalah saran yang akan kamu berikan di ujungnya nanti. Jadi tesis itu pendapatmu. Misalkan kopi itu bermanfaat dalam kesehatan. Itu tesis yang akan kamu bangun. Maka argumen pendukungnya adalah pendapat para ahli. Menurut X dari Universitas Y, kopi disebutkan berpotensi untuk menyembuhkan kanker. Misalnya, itu adalah fakta yang kamu bangun untuk mendukung opini yang kau buat di awal tadi. Itulah argumen, rekomendasi kira-kira nanti budidaya kopi begitu. Oke, itu tujuan kita yang pertama. Tujuan kita yang kedua membedakan fakta dan opini. Oke, fakta adalah kalimat yang benar-benar terjadi. Tidak bisa dibantah lagi. Ini sudah objektif. Sudah objektif. Tidak ada lagi unsur perasaan di sana. Tidak ada lagi yang sebuah ketidakpastian di sana. Biasanya ciri-ciri fakta adalah ada angka. Kalau ada angka, maka potensial itu adalah sebagai fakta. Kalau ada angka, saya ulangi tadi, itu adalah fakta. Sementara kalau opini, ada perasaan di dalam. Ada pendapat di dalam. Ada saran di dalam. Jadi kalau menggunakan kata harusnya, itu saran, maka itu opini. Sebaiknya, itu saran, maka itu opini. Menurut saya, itu kan subjektif, maka itu opini. Lalu, kalau belum terjadi, itu juga opini. Indonesia akan segera maju. Itu opini karena ada kata akan di sana. Jadi opini itu belum terjadi, tidak bisa diuji kebenarannya, subjektif. Kalau sementara fakta itu adalah sudah benar-benar terjadi, biasanya ditandai dengan adanya angka. Itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan di bagian A ini. Baik, kamu tadi sudah melihat, sudah mengetahui apa itu definisi teks eksposisi, lalu ada fakta, opini, ada pengantar tesis, argumentasi, lalu yang terakhir rekomendasi. Sekarang kita lihat, kita bedah sebuah teks eksposisi menurut bukumu. Bahaya narkoba bagi generasi muda. Ini sebuah teks pidato, tetapi ini mengandung di dalamnya adalah eksposisi. Oke, paragraf pertama kita tandai ini adalah bahasa pengantar. Ini salam pengantar. Salam pengantar. Ini masih ibaratnya basa-basi. Belum bagiannya. Lalu kita lihat. Dewasa ini, narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda. Ini adalah tesis yang akan dia kembangkan. Bagaimana itu kemudian ancaman yang mengerikan? Itu disebutkan dalam fakta-fakta argumen pendukung. Jadi ini adalah tesis, ini adalah argumen. Semakin banyak argumen data-datamu, maka tesis yang kamu bangun tentu akan semakin diyakini kebenarannya. Oke, lalu rekomendasi itu adalah ibarat saran. Seperti ini. Juga ini adalah rekomendasi. Sudah jelas ya? Banyak argumennya, tesis di awal, rekomendasi hanya bagian akhir. Oke, itu yang pertama. Teks yang kedua. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah. 6 masalah. Ini kan masih pendapat si penulisnya. Belum ada data-data, fakta-fakta yang dia tunjukkan. Berarti itu masih pernyataan, masih teori, masih pendapat dari penulisnya atas refleksi kejadian yang mungkin sedang dilihatnya. Dalam hal ini adalah tentang pembangunan dan bencana lingkungan. Lalu argumentasi pendukungnya adalah ini. Ini juga. Kan ada fakta-fakta di sana, pendapat para ahli. Itulah argumentasi. Lalu yang terakhir adalah rekomendasi.
harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi masalah, setidaknya harus dicari solusi. Inilah namanya rekomendasi. Saya pikir teman-teman sudah mulai mengerti apa itu eksposisi. Eksposisi ada pendapat yang akan kamu bangun terhadap sebuah topik. Kamu bisa mendukung, kamu bisa melemahkan. Kalau kamu mendukung, maka kamu harus mencari referensi argumen-argumen, data-data, fakta-fakta dari para ahli untuk mendukung argumenmu. Kalau kamu melemahkan, kamu juga harus mencari data-data yang lain. Oke, sekarang kamu perhatikan. Untuk mengetahui kita membedakan fakta atau opini, tadi sudah saya singgung di awal. Oke, perhatikan kalimat fakta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal, dia memuat angka-angka di sana. Angka-angka berarti sudah detail. Itulah dia fakta. Sementara opini adalah seharusnya. Itu pendapat. Menurut saya bilang seperti ini ya, Justin Bieber lebih ganteng dari Ridwan. Apakah itu kalimat fakta atau opini? Itu adalah kalimat opini karena sudah mengandung perasaan di sana. Kalau ada kata lebih tanpa didukung oleh data-data, angka-angka, itu adalah opini. Ridwan lebih ganteng dari Justin Bieber. Itu opini. Karena ada kata lebih di sana. Asal ada kata sifat tanpa didukung angka-angka, itu adalah opini. Oke, nah ini kemudian tugasmu melihat kalimat fakta atau kalimat opini. Saya pikir tidak usah terangkan lagi di sana, kamu mandiri. Kita sambung lagi. Yang B, mengembangkan isi teks eksposisi. Dalam materi ini, kamu disuruh mengembangkan teks eksposisi. Ada teks eksposisi yang kamu kembangkan sesuai keinginanmu. Oke. Tujuan kita adalah kamu melengkapi tesis, kamu bisa menyampaikan kembali gagasan dengan gaya bahasamu sendiri. Tidak perlu saya jelaskan ini perlu kemandirianmu saya pikir. Kita lanjut bukumu ke C. Tadi sudah Bapak simpulkan secara sekilas. Mulai definisi, lalu kita membedah sebuah teks. Ternyata di dalam teks itu secara tidak langsung kita sudah maju ke C. Menelaah struktur kebahasaan eksposisi. Struktur. Seperti pidato tadi. Ada salam pembukanya dulu, tapi itu di luar. Ada dulu pendapatnya, teori yang mau dia kembangkan, ada argumen, lalu ada sarannya. Ternyata struktur teks eksposisi adalah tetap seperti itu. Ada tesis, pernyataan pendapat yang akan kamu bangun, argumentasi, lalu penegasan ulang. Coba lihat kembali ke awal, putar kembali video ini ke awal. Penegasan ulang ini disebutkan tadi adalah sebagai rekomendasi. Jadi sama saja. Rekomendasi, saran sebenarnya sama saja maksudnya. Yang pertama adalah struktur sebuah teks eksposisi, tesis atau pernyataan pendapat yang akan kamu kembangkan, lalu argumen-argumen pendukung untuk membangun pendapatmu, lalu yang terakhir adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Oke. Nah, kalian itu lihat tadi ini soal dari jambar daging. Sekarang Sekarang argumentasi pendukungnya. Jambar harta lalu terakhir dengan ada posisi penegasan dalam ulang. adat Saya pikir dan sampai di keluarga sini kamu sudah sangat yang mengerti menerima jambar harta. teks. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dodol. Struktur kebahasaan. Struktur tadi sudah kita pelajari. Oke, kamu catat. Sekarang masuk kita ke kebahasaan teks eksposisi. Di sini sudah kamu lihat ada istilah, adjektif, kata sifat, afiksasi, pengembuhan, verba, kata kerja, pronomina, kata ganti, konjungsi, kata sambung. Inilah kebahasaan yang sering
ada di dalam teks eksposisi. Istilah, adjektiva, afiksasi, verba, lalu terakhir Sebelum kita sambung tadi penjelasan-penjelasan unsur kebahasaan itu, kita masuk ke buku pemerintah halaman 67, mengungkapkan struktur teks eksposisi itu sudah tadi. Sekarang masuk kita ke unsur kebahasaannya, membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Oke, tidak ada disebutkan di sini secara mendetail seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nanti akan saya jelaskan secara sekilas. Sekarang kita lihat bukumu. Ada istilah. Memang tadi ada istilah ya. Istilah berarti terkait apa yang akan kamu kembangkan. Polusi, habitat. Oke, carilah kemudian nanti kata-kata istilah dari teks itu tugasmu. Ada di sini adjektif. Adjektif adalah kata sifat. Oke. Bagaimana caramu untuk melihat kata sifat itu, melihat kata itu sifat atau tidak? Masukkan saja kata sangat. Sangat serius, sangat besar. Itu berarti adalah adjektif. Sangat langka. Itu adalah adjektif. Sangat banyak. Itu adjektif. Makna leksikal. Itu adalah makna sesuai kamusmu. Kau perhatikan seperti di layarmu. Ini adalah makna kamus sesuai dengan di layarmu. Oke. Afiksasi itu proses melekatnya imbuhan ke dalam kata dasar. Oke, kata dasarnya adalah tipis. Lalu terjadi pengembuhan, yaitu penipisan. Masuk kata imbuhan pen-an. Apakah masih bisa masuk kata yang lain selain pen-an? Menipis. Menipis, menipiskan, mekan. Oke, jenis tipis adalah adjektiva, kepunahan. Cara mencari kata dasarnya adalah ambil kata yang tidak bisa diturunkan lagi. Punah. Tidak ada artinya pu, tidak ada artinya nah. Maka punah adalah kata dasarnya. Imbuhannya adalah ke-an. Kata dasarnya punah. Oke. Kerusakan. Kata dasarnya rusak. Imbuhannya ke-an. Oke, itu tugasmu. Sekarang kita lihat dulu sebentar di sini kalimat. Kalimat verbal. Apa itu verbal? Verbal berarti predikatnya kata kerja. Di dalam bahasa Inggris ini tidak pakai to be. Kalau pakai to be, maka itu kalimat verbal. Tidak pakai to be, maka bukan kalimat verbal. Ridwan sangat ganteng. Kamu tahu itu bukan kalimat yang pakai to be. Saya ulangi. Ridwan sangat ganteng. Kamu tahu pasti kalimat itu adalah kalimat pakai to be. Maka itu bukan verbal. Itu adalah kalimat nominal. Sekali lagi verbal predikatnya kata kerja. Oke. Sedang menghadapi itu adalah kata kerja, itu predikatnya. Jelas menggambarkan itu adalah verbal kata kerja. Merupakan. Lihat itu KBBI juga ditempatkan sebagai kata kerja. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah, ini juga bagian dari predikatnya, itu adalah verbal. Oke. Sekarang kamu lihat di situ transitif, transitif, intransitif, intransitif. Trans artinya trans, berarti bisa berpindah. Berarti kalau artinya transitif berarti bisa berubah. Itu artinya bisa berubah. Dari aktif menjadi pasif. Kalau tidak bisa berubah, tidak bisa dipindahkan, maka itu intransitif. Tidak bisa diubah menjadi pasif misalnya. Oke, kita lihat menghadapi. Bisakah dihadapi? Bisa berubah, bisa berpindah tempat, maka itu transitif. Digambarkan, sangat jelas digambarkan. Apakah bisa? Maka itu transitif. Oke, gampang saja. Berbagai masalah lingkungan yang serius sedang dihadapi bumi saat ini. Kehancuran yang terjadi saat ini
sangat jelas digambarkan dari sini. Sementara merupakan dia tidak bisa diubah, nggak mungkin dirupakan. Masalah dirupakan adalah juga tidak bisa dirubah, maka itu adalah kalimat aktif intransitif. Masih sekilas, sebenarnya kamu butuh penjelasan banyak untuk mengetahui apa itu kalimat transitif dan intransitif. Tapi sekilas transitif, ingat saja trans berarti berpindah, bisa berubah dari aktif menjadi pasif. Oke teman-teman, istilah tadi seperti polusi pada beberapa menit sebelumnya video ini, adjektif kata sifat, afiksasi sudah juga saya jelaskan sekilas di sana. Verba adalah kata kerja, pronomina adalah kata ganti. Misalnya kamu sedang membuat pendapat tentang sesuatu, seringkali kamu menggunakan kata saya, menggunakan kata kamu, pronoun. Sering menggunakan kata pronoun, pronomina, yaitu saya, dia, kami, mereka, kamu. Itu adalah kata ganti orang, konjungsi kata sambung. Lalu setelah itu kemudian oleh karena itu dan sebagainya. Oke teman-teman, terlalu panjang video ini, kamu silahkan searching lagi. Kalau ada pertanyaan bisa nanti kamu ketik di kolom komentar. Sekarang kita sambung ke bagian terakhir, penyusunan teks eksposisi. Langkah penyusunan. Yang pertama adalah kamu harus menentukan topik yang akan kamu bawakan. Lalu tujuan penulisanmu. Tujuanmu apa? Kamu mendukung atau menolak? Kalau kamu mendukung, maka kamu harus mencari fakta-fakta, argumen-argumen, pendapat para ahli yang mendukung. Sebaliknya kalau kamu tidak mendukung, kamu juga harus mencari yang lain. Membuat kerangka. Kerangka, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, dan terakhir menuliskan teks eksposisi secara padu. Lalu bisa juga kita akhiri dengan terakhir menyunting, memperbaiki. Oke teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita. Bab kedua, tujuan kita belajar ini adalah tidak sebatas kamu paham, tetapi kamu juga bisa menuliskan eksposisi. Menuliskan eksposisimu, menuliskan pendapatmu, gampang sekali. Seperti yang sudah Bapak buat, hobi Bapak menulis, kamu juga saya pikir punya hobi yang sama. Jadi kalau kamu hanya sebatas paham, tidak ada gunanya. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu pahami, baru itu lebih berguna. Terima kasih.